Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan kita. Saya kira percaya sidang jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebelum masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya. Zedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan, apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahseya di depan Hanamel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu.
dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menderita namun tetap setia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita kerap mendengar lagu-lagu yang menunjukkan indahnya hidup mengikut Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sering kita menyanyikan lagu-lagu begitu indahnya hidup mengikut Tuhan. Pada realitasnya, pada kenyataannya, ada kalanya orang percaya akan ditinggalkan karena bertahan dalam kebenaran. Inilah yang dialami Yeremia ketika ia harus bernubuat tentang Raja Zedekia pada waktu itu di kerajaan Yehuda. Kita pun sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita, penderitaan pernah juga kita alami. Namun bagaimana kita dituntut di sana? Apakah kita tetap setia atau menyimpang dari Tuhan? Pada waktu kerajaan Yehuda, Yeremia dipenjarakan atas tuduhan ia tidak berpihak kepada Raja Zedekia. Ia menubuatkan Raja Zedekia akan jatuh ke tangan musuh. Musuh Israel sebetulnya sudah mendekat dan akan menyerang Israel. Ini sesuai dengan firman Tuhan kepada Yeremia. Tetapi Raja Zedekia tidak percaya dan menuduh Yeremia lah yang sedang bernubuat palsu. Di sini kita bisa melihat bagaimana Raja Zedekia tidak menerima akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Padahal yang disampaikan oleh Yeremia, Nabi Yeremia itu adalah benar adanya. Ini adalah suatu hukuman bagi kerajaan Yehuda yang juga Zedekia pada waktu itu, bahwa Zedekia akan dibuang ke Babel. Ketika tidak ada yang percaya pada waktu itu, Yeremia justru harus menunjukkan sikap yang sesuai dengan nubuat yang disampaikannya. Dia tetap bersikukuh. Yeremia harus menyampaikan nubuatan itu. Yeremia harus membeli tanah Hanameel. Kita sudah baca tadi sidang jemaat Tuhan. Ia menunjukkan bahwa ketetapan Tuhan pasti akan terjadi dan bangsa Israel akan dihukum Allah. Tetapi akan datang waktunya Allah akan memulihkan kembali bangsa itu. Jadi sidang jemaat Tuhan, Yeremia di sini mau menunjukkan bagaimana seharusnya orang Israel merespon nubuatan Tuhan, bukan malah menolak nubuatan itu, bukan malah menolak firman itu. Mereka seharusnya taat kepada firman Tuhan, karena nubuatan itu terjadi itu semua karena perbuatan bangsa Yehuda yang mendukakan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, makanya Tuhan Allah menghukum mereka, membuang mereka. Namun nanti akan Tuhan Allah tebus kembali dan kembalikan kembali ke tempat asalnya, yaitu ke kerajaan Yehuda. Di sini kita lihat Yeremia ada respon waktu itu. Waktu orang-orang Yehuda tidak mau menerima, apalagi Raja Zedekia tidak mau menerima nubuatan itu, Yeremia di sini lantas berdoa kepada Tuhan dan mengingat segala perbuatannya yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yeremia ditolak bangsanya sendiri yang harus hidup mengikut Tuhan seorang diri. Karena itu mengingat perbuatan dan janji setianya senantiasa menguatkan dia untuk bertahan walaupun Nabi Yeremia ditolak oleh bangsanya sendiri. Sebenarnya sakit untuk Yeremia menyampaikan kabar ini karena yang dihukum itu adalah bangsanya sendiri. Tetapi
bangsa itu, Raja Yehuda, Raja Zedekia tidak menerima nubuatan Yeremia, malah dia dipenjarakan. Nabi Yeremia ini dikatakan Nabi Yeremia ini berbuatan palsu. Pertanyaan untuk kita sidang jemaat, pernahkah kita ada dalam posisi seperti Yeremia? Kita seorang diri mempertahankan kebenaran, sementara semua orang mulai berkompromi dan bahkan meninggalkan kita. Apa yang membuat kita bertahan? Ada yang orang yang memfitnah kita, ada orang yang memojokkan kita, ada orang yang mau menghancurkan kita. Padahal apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan adalah kebenaran. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam lingkungan kita. Tetapi orang tidak mau menerima kebenaran itu. Malah kebenaran yang kita katakan adalah menjadi suatu masalah baru buat kita. Karena terkadang orang sidang jemaat Tuhan tidak mau menerima kebenaran itu karena bertentangan dengan hatinya. Karena kebenaran yang kita sampaikan yang membuat dia tidak betah dalam posisi itu, tidak betah dalam situasi itu, sidang jemaat Tuhan. Ya. Tapi saya percaya seperti Nabi Yeremia, kita tetap akan bertahan dalam kebenaran itu. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, di tengah situasi ini kita belajar dari Yeremia. Meski tidak ada yang percaya kepadanya, Yeremia tetap taat kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kebenaran yang diyakininya, yang kita yakini. Kita harus tetap bertahan dalam bertahan dan ditopang oleh doa dengan mengingat perbuatan-perbuatan Allah kepada kita. Bertahanlah sidang jemaat Tuhan dalam mengikut Tuhan untuk menyatakan kebenaran, bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi juga dalam kesendirian. Di sana Tuhan sendiri yang akan sedang bersama kita dimanapun dan kapanpun dan situasi apapun yang kita alami, asal kita mau setia di hadapan Tuhan. Menderita boleh saja, tetapi tetap setia di hadapan Tuhan, karena di balik penderitaan itu akan ada suatu masa yang indah untuk kita, yang berbuah manis, yang kita akan tuai di kemudian hari. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kami memang dalam penderitaan, tapi kami mau setia terus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya saya